Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita mau berdoa untuk arwah Ibunda kami tercinta Trivina Camai yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Misa pada malam hari ini dipimpin oleh Pastor Iwan. Kepada Pastor Iwan kami persilahkan. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam misa arwah ini dengan lagu pembuka. Kita buka puji syukur 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta yang layak, Engkau beri Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian memberikan penghiburan iman kepada kita sekalian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenang orang tua kita, saudara kita Trivina Camai, pun diajak untuk melihat persiarahan kita di tengah dunia ini. Tak ada kuasa duniawi manapun yang pada akhirnya mampu mencegah kita untuk masuk ke peristiwa kematian. Sungguh pun demikian, kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan berkat kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Mari kita mohon agar orang tua kita, saudara kita Trivina Camai, Trivina Camai memperoleh hidup baru berkat iman kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kaulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghancurkan sumber dosa dalam diri kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, Kau telah menganugerahi kami harapan keselamatan kekal berkat pembaptisan yang kami terima. Semoga kami saling menaruh cinta kasih dan melayani dengan hati tulus ikhlas seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, perhatikanlah pula pelayanan dan karya-karya hidup orang tua kami, ibu kami Tripina Camai semasa hidupnya di dunia ini. Semoga semuanya Kau perhitungkan dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga harapan akan kehidupan kekal segera ia dapatkan karena iman kepada Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menimba penghiburan dari sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudari terkasih, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadapmu, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati ke dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu 371 Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikuti Dia, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan
membuka hati, sedang mengasihan dalam hidup kita, siap mengharapkan bila ajal datang. Tolong ajar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangannya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengarkan perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga pewartaan Injil suci ini dihapuskanlah dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mungkin terdengar keras dan
tidak nyaman untuk sebagian besar dari banyak orang yang mendengarkan. Yesus seakan-akan menolak kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Yesus seakan-akan tidak merestui segala usaha dan karya-karya hidup kita. Persoalannya bukan pada kekayaan, persoalannya bukan pada karya-karya hidup kita, kerja-kerja kita. Mungkin sekian puluh atau ratusan kapling sawit yang kita miliki. Bukan soal tingginya jabatan kita di tengah masyarakat, tetapi seberapa bermanfaat itu semua, bukan hanya bagi hidup kita, tetapi juga bagi hidup orang-orang di sekitar kita. Itulah yang terpenting. Bagaimana hidup kita bermanfaat juga bagi orang lain. Karena kita tahu bahwa tidak semua orang bisa memperoleh berkat seperti yang dimiliki atau dipikirkan oleh banyak orang. Seringkali orang berkata, merasa, berpendapat bahwa mereka yang mendapat berkat adalah mereka yang punya harta yang cukup banyak, mereka yang tidak pernah sakit, mereka yang tidak pernah mendapat kesusahan dan kesulitan, mereka yang hidupnya lancar-lancar saja, aman-aman saja. Saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk melihat hidup Ayub. Dalam semalam hartanya habis. Dalam semalam 7 anaknya mati. Dalam semalam dia yang sehat mengalami, nggak tahu apa penyakit zaman sekarang, mungkin kusta, karena mengalami borok dari ujung kepala sampai ke ujung kaki sehingga malu berjumpa dengan yang lain. Ketika ditanya oleh para sahabat, kamu pasti berdosa, dengan yakin, dengan percaya dia berkata, tunjukkan salahku. Sama seperti anak muda ini tadi, semua perintah Tuhan, 10 perintah Allah sudah dilakukan. Tapi ketika berkaitan dengan modal pribadi, harta milik yang dibagi, yang diminta untuk dibagikan kepada yang lain, ia akhirnya menyerah. Pasti dalam pikirannya ia berkata, untuk mendapatkannya saya perlu kerja keras. Bagaimana mungkin saya membagikannya kepada yang lain? Saya mungkin harus bertengkar dengan yang lain, mencucurkan darah, mencucurkan keringat, bagi sekian amplop supaya bisnis saya lancar. Bagaimana mungkin saya harus berbagi apa yang sudah saya dapatkan kepada yang lain? Tapi saudara-saudara terkasih, justru pada poin inilah puncak iman kita. Kita diajak untuk belajar seperti Yesus yang dalam keilahiannya, kekayaannya, rela berbagi kepada kita, termasuk berbagi hidup. Siapa yang diselamatkan? Jawabannya seperti bacaan pertama tadi. Mereka yang telah menjadi milik Yesus. Tetapi untuk sungguh menjadi milik Yesus, kita pun hendaknya meneladani cara hidup. Peristiwa kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa hayalan, bukanlah sebuah mitos. Peristiwa kebangkitan Yesus sungguh merupakan sebuah peristiwa sejarah yang disaksikan oleh banyak orang. Yang diminta dari kita hanya satu hal, berani percaya enggak dengan hal ini? Sama seperti sebagian besar orang zaman sekarang meragukan, benarkah manusia sudah mendarat ke bulan? Jangan-jangan hanya sekedar permainan animasi Hollywood.
Karena kita sendiri tidak pernah melihat sampai ke bulan. Tidak ada orang jual tiket di pasar, ayo siapa yang mau pergi ke bulan, ini tiketnya 1 miliar gitu. Kalau ada mungkin banyak orang yang mau juga melihat bulan seperti apa. Tapi pikiran kita percaya bahwa itu terjadi. Sama seperti iman akan kebangkitan Kristus. Kita percaya itu terjadi sebagai bukti bahwa kepercayaan akan kebangkitan itu bertahan hingga hari ini. Jumlah orang yang mempercayainya terus bertambah. Hari Minggu kemarin saya baptis 3 orang dewasa, 3 anak kecil. Tanya dengan yang dewasa, ngapa mau baptis Katolik dah besar? Mau ya? Mungkin terdengar sederhana, tapi kita percaya bisa jadi itu sebuah panggilan, walaupun judulnya panggilan bisa lewat cara apapun juga. Mungkin hanya sekedar karena pengantin, karena mau kawin gitu, paksa oleh orang tua atau mertua. Kalau enggak pindah Katolik, enggak boleh kawin dengan anak saya gitu kan. Bisa jadi setelah menikah mereka justru lebih hebat mengamalkan imannya daripada kita yang sudah Katolik sejak bayi, atau bahkan sejak dalam kandungan mungkin. Karena dulu tuh kadang-kadang kan supaya bisa masuk sekolah lalu kelahirannya diubah tahunnya. Lihat data di paroki kadang-kadang, wah enggak, padahal dibaptis sebelum lahir nih, gimana ceritanya? Tuakan sedikit pastor biar bisa masuk sekolah. Tuh. Tapi apakah kita mampu seperti orang muda yang kaya tadi? Kita percaya bahwa harta milik yang kita miliki sifatnya sementara. Kita melihat, menyaksikan saat peristiwa kematian yang kita kenakan di tubuh kita, tak ada selain pakaian. Tidak ada yang ditambahkan. Walaupun orang Dayak kadang-kadang nambah segala pakaian, segala barang-barang yang biasa dia pakai. Tapi apa artinya itu? Akhirnya hilang semua. Karena itu, sembari kita berdoa untuk ibu kita, Jama yang telah berpulang, kita diajak sungguh melihat, memperhatikan apa yang kita miliki saat ini. Apakah itu semua bisa kita jadikan juga sarana untuk keselamatan orang-orang di sekitar kita, untuk turut berbagi kebahagiaan dan sukacita bersama mereka, untuk turut mendorong terbukanya pintu berkat bagi mereka juga. Seperti yang beberapa kali saya katakan, semoga dengan kekayaan atau yang kita miliki saat ini, kita bisa menjadi jawaban dari doa-doa orang-orang yang membutuhkan. Karena itu doa Bapak kaminya kalau secara pribadi diubah. Jangan berdoa berilah kami rezeki pada hari ini, tapi berdoalah semoga saya bisa menjadi rezeki bagi sesama saya hari ini. Saudara-saudari terkasih, karena itu mari kita mohon lewat perayaan Ekaristi misa arwah ini agar kita pun mampu semakin peka akan kebutuhan kesulitan sesama kita. Semoga kita memiliki hati yang selalu tergerak pula untuk membantu sebisa kita mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Kita percaya iman kepada Kristus yang bangkit akan juga membantu ibu kita berpindah damai sampai kepada kehidupan abadi di surga. Karena itu mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita itu dengan bersama-sama kita ucapkan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara yang terkasih, dengan hati yang tulus, mari kita mohon kerahiman Tuhan untuk ibu kita yang telah berpulang dan juga untuk orang-orang yang masih berada di api penyucian. Semoga dengan bantuan doa-doa kita mereka segera memperoleh kehidupan abadi di surga. Allah Bapa Pencipta, kami berdoa untuk ibunda kami, Trivina Camai, yang telah Engkau panggil untuk menghadap-Mu 40 hari yang lalu. Kami memohon kepadamu agar Engkau memberinya tempat yang layak untuk hidup bahagia bersamamu selamanya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah. Allah Bapa, sumber penghiburan dan kasih, kasih-Mu tak terbatas. Kami berdoa bagi keluarga kami yang ditinggalkan. Kami mohon kepadamu agar memberikan kebahagiaan, keharmonisan, dan kekuatan bagi keluarga kami ini untuk selalu setia kepadamu. Bantulah keluarga kami dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah. Untuk jiwa-jiwa di api penyucian, Tuhan, sumber pengampunan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa di dalam api penyucian, agar mendapat pengampunan kepadamu atas semua dosa mereka, dan menghimpun mereka dalam persekutuan kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal, karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Bapa tinggal bersama kami selalu, agar di dalam perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling membahu dan berbagi hidup dengan sesama karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Dalam hati masing-masing kesampaikan juga permohonan-permohonan pribadi kita kepada Allah. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas jaminan bahwa arwah umat beriman ada di dalam tangan-Mu berkat kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon berikanlah selalu Yesus dalam kehidupan kami sebagai jalan kebenaran dan hidup kami sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Kita persembahkan keluarga kita, suka duka hidup kita satukan dengan kurban Kristus sendiri. Kita siapkan lagu persembahan 376. 376. Tuhan ambil hidupku. Mulai. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan hatiku. Waktuku pun pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah kasih-Mu
bekerja. Tuhan pergunakanlah kehendakmu sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku harta kebesaranmu, limpah ruah kasihku, ku serahkan padamu diriku seutuhnya, milikku selamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta surat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sudilah menerima roti dan anggur persembahan umat-Mu yang menjadi lambang cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Di dalamnya kami persembahkan pula karya-karya baik Ibu kami Trihina, agar Engkau memberikan kehidupan kekal bersama para kudus-Mu, karena Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. seraya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya memuji Dikau, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Ia rela jatuh ke tangan kematian agar kami memperoleh kehidupan. Ia rela mati seorang diri agar kami memperoleh keselamatan kekal. Karena itu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memuji keagungan-Mu itu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan patut dimuliakan Allah Bapa kami. Karena cinta kasih-Mu, Kau telah mengutus Putra-Mu menjadi juru selamat bagi kami. Karena itu kami mohon, sebilang Engkau mengutus Roh Kudus-Mu, agar mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan peristiwa ini. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
kami bersyukur untuk cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hidup kami. Karena itu kami mohon semoga persembahan kami ini mendatangkan keselamatan di seluruh dunia. Jagalah persatuan kami bersama Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Valentinus, bersama semua orang kudus dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan semua orang yang telah meninggal dunia, khususnya ibu kami, Tripina Camai. Semoga ia yang telah meninggal bersama Kristus dapat pula bangkit bersama Kristus ketika Kristus datang lagi untuk memanggil milik kepunyaannya bersatu dalam persekutuan para kudus di surga. Di sana kami pun akan memandang wajah-Mu dan Engkau akan menghapus setiap tetes air mata kami. Kami mohon hadirlah senantiasa dalam kehidupan kami di tengah pesiarahan kami ini. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, bersama para kudus dan semua orang yang telah menjaga dan mempertahankan iman kepada-Mu. Kami memuji Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Kau memberikan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Berkat karunia Roh Kudus kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari berseru kepada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah senantiasa kami damai-Mu. Semoga kami yang telah mengimani Yesus Putra-Mu dilindungi dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana, hingga kami semua dengan rindu menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dalam kuasa Roh Kudus, Kau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat kita, yang rela jatuh ke tangan kematian agar kita memperoleh kehidupan. Karena itu berbahagialah kita yang diundang dan mau datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 715. 715. Jikalau gandum jatuh di tanah, tetap sedikit tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau Dia akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau Dia akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Jikalau kita berbagi samudra, pastilah kita dipuji Bapanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, bersama Dia kita diagungkannya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, bersama Dia kita diagungkannya. Ya Tuhan Yesus, berikan daya-Mu untuk menanggung derita dan telah. Percayalah di akan firman-Mu, Tuhan yang menguatkan iman kami padamu. Percayalah di akan firman-Mu, Tuhan yang menguatkan iman kami padamu. Puji syukur 695. 695. Aku dengar bisikan suara-Mu, penggema lembut di dalam hatiku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacita-Mu, sampai akhir zaman aku serta-Mu. Kalau Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas, supaya Engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah
cita-citaku sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Pergi percaya sabda-Mu yang meyakinkan aku penolongmu, yakinlah teguh. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami berani menanggapi panggilan kenabian pada zaman sekarang ini sambil menyongsong kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Semasa hidupnya, kami Tribina Camai pun telah menerima santapan surgawi. Semoga kini ya Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus di surga, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan tempat terang dan damai kepada semua orang yang beristirahat dalam damai-Nya. Amin. Semoga Allah Putra senantiasa membimbing jalan hidup saudara hingga sampai kepada kepenuhannya dalam kemuliaan surgawi. Amin. Semoga Allah Roh Kudus senantiasa menyemangati saudara dalam mengamalkan karya-karya Injil, supaya saudara semua senantiasa merasakan damai sukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa turun dan menetap dalam diri saudara, keluarga dan orang-orang yang Anda doakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bisa peringatan arwah kita telah selesai. Pergilah membawa damai Tuhan. Lagu 524. Yesus bangkit. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat di kalangannya, mari kita wartakan. Yesus pemenang jaya, dalam duka ada suka, mari kita wartakan.
Mari kita katakan, nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih, serta pastor yang kami hormati, kami atas nama keluarga Bapak Antonius Biono mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pastor Iwan yang sudah memimpin misa pada malam hari ini, kepada sanak saudara baik dari Bali maupun dari Semadu, serta teman-teman sekalian, serta juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok doa yang malam hari ini bisa hadir pada misa 40 hari wafatnya ibu kami. Sebagai ucapan syukur, kami juga sudah menyiapkan makan malam. Untuk itu kami mohon kepada Pastor Iwan sekali lagi untuk bisa memimpin doa makan. Kami persilahkan kepada Pastor Iwan. Atau ada yang lain? Baik. Kepada Adik Somin, mungkin kami minta tolong untuk memimpin doa makan. Kembali kita bersatu hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur terutama untuk berkat-Mu dalam hidup kami, terutama sepanjang hari ini atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi, siang hingga malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat yang boleh kami terima, dan juga melalui keluarga ini yang telah menyediakan makanan dan minuman yang boleh kami santap bersama. Kiranya berkat-Mu turun atas makanan dan minuman ini, sehingga makanan dan minuman yang kami santap bersama ini boleh menyehatkan jiwa dan raga kami, boleh memberi semangat dan tenaga yang baru untuk kami beraktivitas di hari-hari yang akan datang. Kami juga mohon berkat-Mu bagi tangan kasih yang telah menyediakan makanan dan minuman ini. Kiranya Engkau berkati segala usaha, pekerjaan, dan apapun aktivitas mereka, dalam segala pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Semoga keluarga ini juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama di mana mereka berada. Semua doa dan harapan ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.